Sekelompok remaja merangkak di pantai, memegang tongkat besi yang menyakitkan. Kau pasti mengira mereka sedang mau melaut, tapi bukan, mereka sedang membersihkan ranjau. Mereka harus mencari lokasi ranjau, lalu mukanya dengan hati-hati mengeluarkan sumburnya. Dalam proses ini, kalau ceroboh sedikit saja, pasti akan terbang. Seorang anak berusaha menenangkan diri, tapi tangannya terus gemetar. Kerasa berlebihan, ia pun muntah. Muntahannya mengenai ranjau. Tahun 1945, Jerman dikalahkan, tapi di pantai Denmark masih ada 1 juta lebih ranjau darat terkubur. Untuk menghilangkan bahaya ini, militer Denmark menyuruh tawanan perang Jerman memberisinya. Sekelompok tawanan perang itu semuanya adalah anak-anak muda. Mereka menjadi korban peperangan. Negara Jerman yang menyebabkan perang, tapi anak-anak polos ini yang menanggung akibatnya. Ini adalah kisah nyata. Anak-anak itu hanya diberi pelatihan selama 30 menit, tapi harus langsung terjun ke area ranjau yang asli. Tak peduli jika mereka mati. Dengan cepat, 12 tawanan telah dilatih, lalu ditugaskan ke pantai untuk membersihkan ranjau. Mereka diawasi oleh seorang jenderal yang memperlakukan orang Jerman dengan baik. Jenderal menyuruh mereka membersihkan pantai. 45.000 ranjau, bekerja 8 jam tiap hari, tiap jam harus menjinakkan 6 ranjau. Setelah 3 bulan, mereka boleh pulang. Harapan untuk pulang menjadi satu-satunya alasan para anak berjuang. Mereka pun membicarakan setelah pulang ingin menjadi apa. Ada yang mau jadi bekerja, ada yang mau buka resto. Hanya anak yang lebih tua yang paham, pulang hanyalah sebuah angan belaka. Tapi yang lain terus saja berharap. Jenderal sudah berjanji pada mereka pasti bisa pulang. Tapi setelah 2 hari membersihkan ranjau, mereka bahkan tak diberi makan. Ketua regu meminta makanan pada jenderal. Mereka terpaksa pergi ke peternakan terdekat dan mencuri pakan babi, tapi pakan itu tercampur kotoran tikus dan membuat mereka sakit. Jenderal tak membolehkan mereka izin, bahkan tak boleh istirahat 1 jam pun. Peternak tahu mereka sakit karena makan pakan itu, dia pun tertawa senang. Kebencian akan Jerman begitu tertanam dalam dirinya. Jenderal menyuruh mereka minum air laut untuk membersihkan lambung. Setelah muntah, anak-anak pun pingsan. Esoknya dia pergi ke barak, diam-diam mengambil makanan untuk anak-anak itu. Kapten melihat kejadian ini, ia melihat anak-anak akhirnya makan. Ia pun mengambil kesempatan untuk menggebuki mereka. Jenderal tak tahan melihatnya, dia berusaha menghentikannya. Dia berkata pada kapten, anak-anak ini tak tahu ada ranjau darat di sini, mereka tak bersalah. Tapi kapten mengatakan orang Jerman tak berhak makan makanan Denmark. Membersihkan ranjau, seorang anak menemukan kawat baja. Ternyata itu ranjau paralel. Cepat-cepat ia memberitahu anak di sebelahnya. Anak itu langsung memberitahu kakaknya. Tapi ia terlalu jauh, kakak sedang fokus membersihkan ranjau. Tak mendengarnya. Adik tak mempercayai matanya. Sekejap mata sang kakak menghilang. Hanya bubuk musiulah yang tersisa di udara. Mati-matian mencari, tapi mayat kakak sudah tak ada. Adik pun menggila. Jenderal terpaksa memberinya obat penenang. Jenderal pun menyadari, anak-anak itu bukan bagian dari Nazi. Mereka hanya ingin cepat pulang, berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Jenderal pun melunak. Ia terus mencuri makanan untuk anak-anak itu. Tak pernah mengurung mereka lagi, bahkan meliburkan mereka sehari, dan main bola bersama di zona aman pantai. Ketika semuanya mulai membaik, sebelah ledakan terjadi. Jenderal kembali membenci perang. Anjingnya terbunuh di zona aman. Dia pikir anak-anak membohonginya, ternyata ranjau memang sama sekali belum disingkirkan. Nazi tak hanya mengambil keluarga dan temannya, kini bahkan anjing yang setia harus pergi. Dia melampiaskan kemarahannya pada anak-anak. Anak yang bertanggung jawab atas zona aman disuruh belajar menggonggong lalu mengambil bola seperti anjing. Untuk memeriksa zona aman dari ranjau, ia memaksa anak-anak itu berpegangan tangan, berbaris mengorbankan badan mereka demi menyingkirkan ranjau. Setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir dalam hidup mereka. Untungnya mereka semua selamat. Esoknya ibu peternak berlari ke dalam barak dengan panik berteriak bahwa putrinya berlari menuju ladang ranjau. Hasil bermain di pantai yang penuh ranjau, semua orang tercekat. Seketika si adik berjalan menuju ladang ranjau tanpa takut sedikit pun. Ia menenangkan gadis kecil dan membawanya menjauhi ladang ranjau. Tapi ia tak kembali. Ia tersenyum dan berjalan memasuki daerah ranjau. Karena tak tahan dengan rasa sakit kehilangan kakak dan hidup sebagai tawan perang, ia memilih mengakhiri hidupnya. Anak-anak terguncang melihatnya. Jenderal berkata pada mereka, Ich komme wieder nach Hause. Setelahnya, ranjau di sekitar laut segera dibersihkan. Beberapa anak memuat ranjau ke truk sambil mengumpulkan cita-cita mereka setelah pulang. Wajah mereka diliputi kerinduan. Tiba-tiba api membumbung ke langit, asap hitam merebak. Beberapa anak laki-laki itu langsung tewas menjadi abu. Setelah ranjau mereda, yang awal 12 kini hanya tersisa 4 anak. Mereka masuk ke truk dan bersiap pergi. Tapi truk ini tidak menuju kampung halaman, justru menuju wilayah ranjau yang lebih besar untuk melanjutkan menjinakkan ranjau sampai mereka mati. Jenderal juga merasa ditipu. Ia dengan marah menemui kapten. Din tyske dreng. Vi har brug for dem dernede. For at de dør som skuder. 4 anak yang datang ke wilayah ranjau baru sangat putus asa. Tiba-tiba mereka dibawa dengan truk lain, tanpa tahu akan dibawa kemana. Bisa jadi akan ditembak. Tapi setelah turun dari truk, mereka justru melihat jenderal. Jenderal telah memutuskan. Ia harus menepati janjinya, membiarkan anak-anak yang selamat ini pulang. Tempat itu hanya 500 meter dari perbatasan. Ia meminta 4 anak laki-laki itu berlari sekuat tenaga melintasi hutan, dan mereka pun bisa kembali pulang. Film Ladang Ranjau memenangkan nominasi Oscar ke-89 untuk film berbahasa asing terbaik. Film ini berlatarkan pinggir laut yang penuh ranjau, mengandung refleksi akan perang dan eksploitasi manusia. Sebuah peperangan akan memberikan ranjau kebencian bagi rakyat kedua negara, membuat anak-anak tak bersalah menanggung kekejian perang. Perang mungkin berakhir, tapi ranjau di benak orang-orang akan sulit dilupakan.